Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Mawar. Saya Zafiatul Fitrah. Saya Aulia Salsabila. Dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan dosen Ibu Iza Syahroni MA. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masuk ke pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Secara konseptual, pertumbuhan adalah perubahan fisik yang dapat diukur seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, ukuran organ, dan struktur tubuh lainnya. Nah, proses ini terjadi secara bertahap sesuai dengan usia. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan kemampuan dan fungsi tubuh yang bersifat kualitatif. Contohnya seperti kemampuan berpikir, berbicara, mengelola emosi, dan bersosialisasi. Perkembangan tidak hanya terlihat dari fisik, tetapi juga dari kematangan mental dan sosial. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan ini berlangsung bersama-sama. Pertumbuhan fisik yang baik dapat mendukung perkembangan mental dan sosial. Sebaliknya, jika pertumbuhan terganggu, maka perkembangan juga bisa terhambat. Konsep pertumbuhan dan perkembangan menekankan bahwa perubahan manusia terjadi secara bertahap, berkesinambungan, dan dipengaruhi oleh faktor biologis serta lingkungan. Lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor di sini ada dua, yaitu faktor internal dari dalam diri manusia dan juga faktor eksternal dari luar diri manusia seperti lingkungannya. Yang pertama ada faktor internal, meliputi genetik atau keturunan yang menentukan tinggi badan, kecerdasan, bakat, dan karakter biologis seseorang. Selain itu juga kondisi kesehatan seperti hormon serta kecukupan gizi juga sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak. Sementara itu untuk faktor eksternal dari luar diri manusia yaitu terdapat pada lingkungan sekitar. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sosial. Seperti pada lingkungan keluarga ialah memengaruhi perkembangan sosialnya dan emosional seorang anak melalui pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu ada lingkungan pendidikan yang membantu meningkatkan kemampuan berpikir kognitifnya, belajar dan berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Selain itu ada lingkungan sosial budaya, serta penggunaan teknologi dan media digital juga turut membentuk perilaku, kemampuan komunikasi dan perkembangan emosi seseorang. Lanjut ke tahap-tahap perkembangan manusia. Yang pertama itu masa prenatal adalah masa perkembangan yang dimulai sejak pertumbuhan hingga bayi lahir. Pada tahap ini terjadi pembentukan organ tubuh, sistem saraf, serta struktur dasar manusia. Yang kedua itu ada masa bayi dari 0 sampai 2 tahun adalah fase awal setelah lahir yang dimulai dengan perkembangan fisik. Dan ketiga masa kanak-kanak awal 3 sampai 5 tahun. Tahap ini dikenal sebagai masa eksplorasi dan membangun kemandirian yang awal. Nah, perkembangan utama itu kemampuan berbahasa, berkembang sangat cepat, imajinasi, dan kreativitas semakin tumbuh. Yang keempat itu ada masa kanak-kanak akhir 6 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak memasuki usia sekolah dasar dan mulai mengembangkan kemampuan akademik dan sosial secara lebih rumit. Yang kelima, masa remaja 12 sampai 21 tahun. Remaja adalah fase transisi dari anak ke dewasa ditandai dengan perubahan biologis dan psikologis yang besar. Lanjut yang keenam, masa dewasa awal 20 sampai 40 tahun. Tahap ini menunjukkan pertumbuhan fisik yang matang serta kemampuan untuk membuat keputusan hidup. Yang ketujuh, masa dewasa madya 40 sampai 60 tahun. Fase ini ditandai dengan kehidupan yang stabil sekaligus evaluasi terhadap pencapaian hidup. Yang kedelapan itu masa lansia 60 sampai ke atas. Tahap ini merupakan fase akhir dan perkembangan manusia. Kesimpulan dari materi tadi, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Nah, pertumbuhan ini adalah pertumbuhan yang bersifat fisik dan dapat diukur, seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh. Sementara itu, perkembangan adalah perubahan kemampuan dan fungsi individu menuju tingkat kematangan yang lebih baik, meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Jadi, keduanya dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan serta berperan penting dalam membentuk kualitas kehidupan manusia. Pertumbuhan
dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal sendiri meliputi genetik dan kesehatan, sedangkan untuk faktor eksternal itu meliputi lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Kedua faktor tadi sangat berperan penting untuk menunjang kualitas tumbuh kembang individu. Sebenarnya tahap-tahap perkembangan manusia merupakan proses perubahan yang berlangsung secara bertahap sejak dalam kandungan, masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Setiap tahap memiliki ciri dan tugas perkembangan yang berbeda, meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Memahami tahap perkembangan manusia penting agar kebutuhan dan potensi individu pada setiap fase dapat didukung secara tepat sehingga perkembangan dapat berlangsung secara optimal. Itu tadi penjelasan dari materi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima